Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue. Gue tadi langsung buru-buru ngambil kamera. Pas dia lagi ngekek ngeluarin durasi, ternyata nggak dapet. Alhamdulillah sih durasinya udah balik lagi. Jadi sebenarnya gue mau ceritain awal mula gue dapet lovebird yang ini, jantan ini. Jadi waktu itu awalnya pertama kali dapet itu pas pertama kali dapet itu dia gacor banget. Gua dapet waktu itu di salah satu toko Cina, oh nggak salah deh, di pinggir jalan. Gue ngeliat dia lagi ngekek aja. Dia kondisi kandang kayak gini tapi ada glodoknya, dikasih glodok sama orangnya. Nah dari situ gue berhenti lagi jalan, gue tanya, ternyata pas gue lihat-lihat ini jantan. Waktu itu durasi masih sekitar 40-50 detik lah, paling panjangnya waktu itu. Nah gue minat tuh karena dia gacor waktu itu. Pas gue lewat dia ngekek terus. Nah akhirnya coba gue samperin ke yang punya, ternyata oke deal harganya ya, jadi dapet lah dia. Cuma sampai sekarang masih bikin mumet kepala dengan pola perawatan yang sama, cuma kadang birahinya nggak stabil, suka naik turun gitu. Makanya pengalaman gue megang jantan ya itu bener, konslet itu butuh usaha. Dan yang terakhir rezeki ya, konslet itu rezeki. Yang penting kita udah usaha, sisanya urusan yang maha kuasa mau ngasih rezeki jadi konslet atau enggak gitu. Jadi intinya pas awal gue dapet dia itu burung udah gacor, ya kan? Burung gacor, kondisinya dia ini gacor. Setelah gacor, gue waktu itu nggak terlalu suka gantang. Kondisi gacor itu belum gue gantang waktu itu. Cuma gacor di rumah. Nah waktu dulu itu kan belum ada pembahasan kayak sekarang gitu, banyak berkonslet ya kan, caranya kayak gimana dibikin gacor terus sampai ngeluarin dobelan ya kan. Nah dulu tuh nggak ada pembahasan kayak gitu. Makanya gue langsung buru-buru punya inisiatif, gue kasih betina. Nah karena sebelumnya gue tanya, pas gue ngambil dia itu, gue tanya ke orangnya, ini kenapa dikasih kandang bulat tapi ada gelodoknya, kenapa? Nyata dulu tuh dia udah punya pasangan, udah punya anak ya kan. Nah pasangannya itu lepas gitu. Padahal katanya di kandang bulat kayak gini ada pasangannya udah ngekek panjang-panjang. Ya udah, kata gue, berarti tugasnya dulu tuh nyari pasangan. Nah gue kasih pasangan, ibaratnya ganti betina lah. Ganti betina karena betina yang lamanya kan lepas. Ganti betina, akur, jodoh, ngawin, telur, punya anak, tapi nggak bunyi. Itu permasalahannya, nggak bunyi blas, sama sekali nggak bunyi. Dicabut nggak bunyi, di kandang kotak juga diam aja, bener-bener kayak burung ternak jadinya. Nah, makanya dari situ gue mutusin ya udah biarin sampai anakannya netes. Setelah 2 minggu gue cabut ya kan. Nah salahnya gue anakannya telat nyabut, jadi mati anakannya dua-duanya.
betinanya gue ungsiin ke rumah kawan gue. Jadi dia gue single lagi. Setelah gue single lagi, dia mulai gacor lagi ya kan. Udah mulai gacor terus. Cuma kalau malam kan dia istirahat, dia nggak bunyi kalau malam. Nah itu di situ juga permasalahannya, dia kalau malam nggak bunyi. Gue coba kasih betina lagi, kasih pasangan lagi, kayak gitu juga, birahinya ngedrop lagi. Berapa kali berarti gue ngasih pasangan udah 2 kali. Nah gue cabut lagi betina yang lamanya, gue fungsiin lagi ke rumah kawan gue. Berarti udah ada 2 betina. Gacor lagi dia, gue cariin betina baru, jodoh, akur, ya kan, ngawin. Tapi dicabut birahinya 0, nggak stabil lagi. Gue ungsiin lagi betinanya. Nah mulai dari situ gue istilahnya gue belajar bahwa kalau lu punya lovebird jantan hanya sekedar gacor, kalau saran gue sih mending di single dulu sampai bener-bener keluar dobelannya. Saran dari gue. Oke. Kalau udah mulai keluar dobelannya, baru deh boleh dikasih pasangan gitu. Nah mumpung lagi single kayak gini, sarannya juga bawa kegantangan, ajarin dia kegantangan mumpung masih single, ya kan. Belum keluar dobelan, ajarin terus gantangan. Itu juga mempercepat proses dia gacor sampai keluarin dobelan. Nah nanti pokoknya kalau udah keluar dobelan baru mulai dikasih pasangan. Kalau untuk saran gue sih kayak gitu, kalau mau main jantan. Nah terus kalau ada yang nanya proses biar gacorin, karena step awal itu kan kita bunyi, gacor, ya kan. Gacor bocor dalam arti pagi, siang, sore, malam, gacor bocor. Ngedobel baru ngeluarin dobelan. Nah itu cara ngeluarinnya kayak gitu gimana? Itu bebas masing-masing ya. Kalau gue waktu awal dapet ini kan kondisinya dia di tokonya sebelah jalan, itu ditaruh di luar. Berarti proses alaminya dia itu waktu itu jemur kenceng full dari pagi ketemu sore, ditaruh di luar, taruh di pinggir jalan. Karena kan ada gelodok di sininya, ditaruh gelodok di sebelah sini. Nah jadi kalau dia kepanasan itu dia masuk dalam gelodok gitu. Waktu itu yang gue amatin kayak gitu. Waktu itu dia awal prosesnya itu kayak gitu dari orang pertamanya. Karena kan istilahnya burung gak dirawat gitu waktu itu. Kalau pakan dia waktu gue dapet itu dia polosan, cuma kondisi udah gacor. Nah kalau ada yang nanya terus cara perawatannya gimana, saran gue sih pakai pakan kenceng. Cobain dulu dijemur selama seminggu, jemur kenceng, entah itu 2 jam, 3 jam, atau berapapun lah jemur kenceng gitu. Karena kan kalau kondisi gue ini kan, gue juga enak sih, gue tinggal digantung di luar, di atas, gue tinggal kemana-mana juga aman gitu. Nah kalau untuk yang istilahnya di bawah kan harus benar-benar ditungguin, kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa gitu. Ya kalau orang yang gak punya waktu, saran gue mendingan gak usah dijemur, pakai pakan kencang, udah taruh di dalam rumah aja. Kalau untuk gue sendiri sih ya, gue selama megang dia itu, selama megang jantan-jantan yang sebelumnya juga, gue kalau untuk jantan jarang pakai mandi. Lebih sering gue istilahnya gue cuekin gitu. Cuma gue rawat, cuma gue cuekin. Paling kayak ngasih pakan sama minumnya gitu palingan. Ngasih pakan biar nggak habis, minumnya biar nggak kotor. Paling kayak gitu doang. Kalau gue ngerawat jantan biasanya beda sama betina kan harus mandi, ya kan, harus mandi malam, sering mandi intinya kalau betina kan. Tapi tergantung dari karakternya juga kalau betina. Pokoknya intinya saran gue, coba jemur kencang selama seminggu. Gimana perubahannya, plus pakannya kencang ya. Pakan kencang dalam arti ya lu bebas mau beli pakan apa aja ya kan, yang ada di toko. Intinya yang karakter ke burung lu itu yang cocok pakai apa pakai gold coin contohnya, apa pakai prestek,
apa pakai milk tea juga termasuknya kan kenceng. Nah, makanya dicobain dulu satu-satu, apa mau di mix ya kan, dicampur semua itu juga boleh, terserah. Makanya dicobain dulu seminggu, dijemur kenceng, efeknya itu kayak gimana ya kan. Kalau efeknya ternyata wah lebih gacor, ternyata wah nggak ada iniannya, ternyata nggak ada meleknya, ternyata kalau dijemur kencang, ya udah coba terusin dulu selama seminggu ya kan. Nanti dari seminggu itu dibikin perbandingan, seminggu lu jemur kenceng, seminggu lagi lu nggak jemur sama sekali. Nah itu lu buat perbandingan burung lu enaknya di mana gitu. Dijemur kenceng makin gacor, apa nggak dijemur sama sekali malah tambah gacor. Nah coba, nah dia setelah ngelakuin proses panjang itu dijemur kenceng setiap hari, nah sekarang tuh dia malah nggak mau dijemur. Kalau dia dijemur dia jadi ngeriwik, bukan yang ngekek, malah kayak burung manggil-manggil doang, kayak burung ngeriwik. Makanya sekarang dia nggak pernah gue jemur, udah gue taruh aja di dalam rumah. Soalnya gue kan gampang, gue kan di atas tuh, jadi gue tinggal taruh di luar jendela, udah kena matahari sampai siang. Kalau gue mau jemur kenceng gampang jadinya gitu. Nah mungkin gitu aja video pembahasannya seputar lovebird gue jantan ini, awal mulai dapetnya sampai sekarang gue dibikin pusing. Tumben lu malu-malu depan kamera. Tadi pas gue buru-buru ngambil kamera tuh dia keluar durasi ya sekitaran di atas 1 menit lah tadi. Nah gue juga, nah ini gue juga nyimpen jantan lagi, tapi udah ada pasangannya. Kagak jadi gue selesai ini video jantanan gue. Nah gue kalau gue ngeluarin burung tuh, kalau gue mau jemur kenceng ya gue di sini. Tuh, kalau gue mau jemur kenceng ya di sini. Ini jantannya juga udah punya karakter. Cuma, nah buat lo juga ya, buat kawan-kawan juga nih. Kalau lo punya, ini gue jemur, gue cantel-cantelin luar. Kalau jendela manjat. Nah jadi buat kawan-kawan ya yang punya istilahnya bahan-bahan ada lebih dari 2 ya kan, lebih dari 3, saran gue mending lu fokusin 1 dulu, jangan semuanya lu fokusin. Soalnya kenapa? Pusing men, waktu lu itu enggak, istilahnya enggak cukup gitu kalau lu fokusin semuanya. Saran gue mending lu satu-satu, kayak istilahnya gue mau fokusin dia, ya udah dia terus lu fokusin gitu. Nah nanti kalau dia istilahnya udah ketemu ya kan maunya apa, baru lu boleh pindah ke jantan yang lain atau ke betina yang lain yang udah punya dobelan. Saran gue kayak gitu. Kalau lu difokusin semua, istilahnya jadi enggak, buang-buang waktu iya gitu. Tapi kalau untuk ngerawat ya nggak apa-apa, kita bareng-bareng jemurnya, direndengin ya kan, ditaruhin di sini semuanya gitu. Gak apa-apa kalau jemur bareng. Cuma kalau kayak
istilahnya mau ngejadiin gitu, ya lo fokus ke satu, nggak bisa ke semuanya. Tapi kalau untuk ngerawat, lo harus ngerawat ke semuanya. Fokusin satu, mau digantang udah gantang terus yang ini nih, sandai kan udah gantang terus ini, yang lain lupain dulu, yang penting dirawat gitu. Saran gue sih kayak gitu. Jadi biar lo juga nggak pusing ya kan. Jadi waktu lo juga bener-bener ke fokus ke satu burung, nggak kemana-mana. Ya oke, mungkin itu aja video yang bisa gue sampaikan. Mungkin siapa tahu bermanfaat buat kawan-kawan yang punya permasalahan pada trouble di lovebird jantan. Gue nggak menggurui, gue hanya sekedar ngasih tahu, ngasih informasi ya kan. Kalau ada emang kesalahan ya gue juga sama-sama masih belajar lah intinya ya kan. Oke, kita bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa pokoknya ikutin terus ya channel ini. Gue lagi ngebahas seputar jantan yang bikin pusing kepala. Ada yang ngekek dulu nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.